Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, berikut adalah beberapa pernyataan dari sejumlah tokoh yang sifatnya memberikan alternatif penyelesaian ataupun gugahan atas fenomena calon tunggal ketimbang harus menunda pelaksanaan pilkada sebagaimana yang kini dilakukan oleh KPU. Profesor Opsatar Sinaga, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa aturan soal calon tunggal yang berlaku saat ini terlalu kaku dan justru mengkebiri demokrasi. Dalam demokrasi ada prinsip aklamasi yang memberikan pilihan hanya pada satu calon saja. Kemudian Haryadi, pakar politik Universitas Airlangga menyatakan di Amerika masih dikenal istilah uncontested election atau pemilu tanpa kontestasi, di mana jika hanya ada satu pasang calon setelah masa pendaftaran habis, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang. Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat mengatakan KPU harus memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Apabila masih belum ada yang mendaftar, maka pasangan tunggal di daerah itu langsung saja ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya, Ahmad Nabil Fauzi, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Daerah Pukat, menyebutkan bahwa calon tunggal di suatu daerah tidak dapat menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2015. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara harus membuat aturan untuk melegitimasi calon tunggal dalam Pilkada. Ya, terakhir Niko Haryanto, pengamat politik Populi Center, menurutnya jika memiliki semangat sekaligus komitmen dalam berdemokrasi, seharusnya tidak ada alasan bagi para elit parpol untuk tidak mencalonkan pasangan calon kepala daerah yang dijagokan. Baik, saat ini sudah ada bersama kami, Mas Sigit Pamungkas, sudah adakah hasil akhir? Ataupun mungkin petunjuk-petunjuk bahwa dalam hasil rapat nanti akan keluar perpu atau opsi seperti apa yang akan diambil, mengingat sekarang masih ada 7 daerah lagi ya yang masih ada calon tunggal. Ya, sampai saat ini Ketua KPU sedang rapat dengan Presiden. Presiden ingin mendengarkan pendapat KPU dan apa yang sedang terjadi berkaitan dengan pilkada kita secara keseluruhan, sekaligus berkaitan dengan 7 daerah yang sedang tidak ada calon lebih dari satu ini. Oke, kalau dari KPU dan kita sendiri juga belum tahu ini hasilnya apa diskusi itu. Tapi kalau dari KPU sendiri bagaimana pandangannya? Kalau KPU ini kan pelaksana undang-undang. Karena sebagai pelaksana undang-undang, undang-undang menyebutkan bahwa pemilihan itu harus lebih dari satu dan dilaksanakan di tahun 2015, Desember 2015, maka kita mengikuti aturan itu. Kalau tidak ada calon, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh KPU adalah memperpanjang, begitu kan? Tetapi KPU sudah memperpanjang kemungkinan untuk atas kemungkinan calon tunggal ini. Dan sebenarnya kemungkinan terjadinya calon tunggal ini masih terbuka peluang lagi. Karena saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administratif terhadap persyaratan calon. Nanti kita akan putuskan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak. Kalau kemarin ini adalah karena tidak ada mendaftar lebih dari satu, maka ada calon tunggal. Tapi boleh jadi nanti ada situasi ada calon tunggal akibat di daerah itu yang mendaftar tidak memenuhi syarat. Nah, ini perlu dipikirkan juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 7 daerah yang saat ini ada, itu akan kemungkinan seperti apa? Apakah mereka dari awal memang semuanya tidak ada yang mendaftar, atau memang sebenarnya masih ada kemungkinan untuk mereka bertambah calonnya kalau memang opsi diperpanjang itu terjadi? Apa yang sedang terjadi di 7 daerah ini kan sebenarnya misterius ya. Maksudnya apa tuh? Misterius artinya begini. Laporan dari rekan-rekan kita di KPU dan kita juga melihat media bersama-sama, itu ada calon yang ada di sana, ada partai politik yang ada di sana, dan partai politik yang tersisa dari calon yang sudah mendaftar itu juga memiliki jumlah suara atau jumlah kursi yang berhak untuk mencalonkan, begitu. Jadi partainya ada di sana, sudah datang ke KPU, kandidatnya ada di sana, tapi tidak mendaftarkan, tidak menindaklanjuti itu. Nah, itu kan misteri. Jadi problemnya bukan masalah kelangkaan orang
untuk maju berkontestasi atau tidak mencukupi suara untuk mencalonkan. Tapi sesuatu yang lain yang KPU tidak bisa menerka, hanya Mas Yunarto yang bisa menjelaskan itu. Kalau dari tim Anda di lapangan mengatakan apa sih yang menyebabkan misteri ini? KPU tidak bisa meneropong itu gitu. Kalau yang kita ketahui kan ya KPU ini kok tidak mendaftarkan, nggak padahal ditanya sudah gitu, ada. kenapa nggak jadi gitu? Ya itu susah untuk dijelaskan kepada publik ya, karena kita bukan masuk ke Oke. Mungkin Mas Yunarto bisa menjelaskan itu soal misteri tadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sulitnya adalah ini hak buat orang untuk mencalonkan diri, dan buat partai juga hak untuk kemudian menjadi partai pengusung dan memilih salah satu calon. Sehingga kemudian ada wilayah abu-abu yang kemudian memang dalam tanda kutip bisa dipermainkan. Kalau kemungkinan apa yang sedang terjadi secara teknis di lapangan, kita bisa lihat ini secara positif sekali atau secara negatif sekali. Positif sekali bukan tidak mungkin loh sebetulnya calon tunggal terjadi karena ada satu calon yang memang sangat kuat. Ketika disurvei dengan persepsi publik, ada satu calon yang mungkin memang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Surveinya katakanlah bisa mencapai di atas 80%. Sehingga mungkin saja secara realistis partai-partai kemudian menyatakan lebih baik kita gunakan strategi lain, entah bertarung di pilkada tahun depan kah, atau ketika kita kemudian mendukung satu calon itu saja. Tapi juga bisa dalam konteks sangat negatif. Ada juga kemungkinan permainan bahwa calon akan membeli partai yang sekarang ini kan aturannya tidak dibatasi. Lebih baik saya keluarkan mahar besar di depan, saya tidak ada risiko kalah, dan saya beli semua partai sehingga kemudian secara otomatis tidak ada yang bisa maju. Dan di situ kan sangat negatif tanda kutip, ada penyunatan begitu ya, ada pengebirian terhadap persepsi publik yang harusnya diuji dalam pilkada. Menurut Anda yang terjadi saat ini mana itu dari misteri? Kita harus bedah satu persatu, 7 daerah, dan sebetulnya potensi bahwa calon tunggal masih bisa bertambah itu sangat besar. Ada 83 daerah, hanya 2 pasang, dan bukan tidak mungkin akan ada pasangan-pasangan tertentu yang secara administratif tidak memungkinkan, karena mungkin saja ada yang memang hanya menjadi calon boneka, sehingga biasanya itu akan terlihat secara administratif. Itu sering sekali terjadi. Nah, balik lagi, KPU saya pikir memang sulit untuk menjawab apa yang mereka bisa lakukan, karena fungsi pelaksana detik ini ketika keputusan belum diambil, belum ada perpu yang dibuat, otomatis yang bisa kita lihat adalah penundaan. Itu logika atau konsekuensi dari undang-undang. Tetapi saya pikir KPU juga bisa saja di panggung belakang tentu saja berdiskusi berdasarkan pengalaman laporan KPU daerah, mana misalnya dari 3 opsi yang tadi kita sudah sebutkan yang paling minimal resikonya. Oke, baik, kita tanyakan dulu kepada pemerintah sendiri. Ini ada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bapak Sumarsono. Halo, selamat malam Pak Sumarsono. Selamat malam, ini Mbak Vale ya. Ya, baik Pak Sumarsono, sebenarnya opsi Perpu ini apa saja sih sebenarnya yang sudah disiapkan? Draftnya katanya sudah disiapkan dan sekarang sedang dibahas. Apa kita bisa mengetahui opsi-opsi saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Baik, sebenarnya ini kan sedang dibahas dan oleh Presiden ya, jadi masih belum ada sebenarnya feedback dari hasil rapat sampai saat ini. Tapi sebagai staf di Des Pelkada Kementerian Dalam Negeri, kita tentunya menyiapkan bahan ya, menyiapkan bahan yang isinya tetap opsi-opsi tadi. Jadi opsi normatif kan tetap diperpanjang sampai kita akan kemudian diundur 2017 kan gitu kan. Tapi itu normatif sesuai dengan PKPU nomor 12. Yang kedua itu opsi ya model seperti disampaikan oleh Pak Mendagri yang lalu adalah ya Perpu dengan model bumbung kosong. Karena yang kita pertahankan dalam demokrasi itu adalah kontestasi, itu loh. Yang kita mendagri langsung ditetapkan. Ada juga wacana supaya langsung ditetapkan. Tapi kemungkinan kita tetap harus menempatkan posisi kontestasi itu menjadi hal penting dalam demokrasi. Ketika kalaupun pilihannya tidak bumbung kosong, itu juga bisa model, misalkan calon tunggal X itu bisa setuju atau tidak setuju, kan juga pilihan. Ya, itu setuju, tidak setuju, ini juga pilihan. Jadi macam-macam apa yang kita akan lakukan, tapi sekali lagi kita tergantung. Hari ini baru Pak Presiden mendengarkan dari KPU apa yang sebenarnya terjadi. Jadi baru dalam proses pembahasan. Demikian Mbak Vale ya. Ya, nah kalau kita lihat dari 3 opsi ini, yang mana yang kemudian paling memungkinkan untuk dilaksanakan dengan tentunya kita melihat kondisi dan kesiapan dari KPU sendiri?
Sebenarnya ya kita belum bisa putuskan, tapi yang paling kira-kira paling memungkinkan, yang penting buat pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap hak seorang calon lah sebenarnya, ya seorang pemimpin lokal yang terbaik yang dipilih rakyatnya tapi terganjal oleh sebuah aturan. Konsepnya adalah perlindungan. Nanti pilihan-pilihan ini kita lemparkan dan terakhir tersah. Tapi kalau mau realistis sebenarnya ya kalau model sampai diundur 2017 ya sebenarnya kasihan, karena pada tahun 2017 siapa menjamin akan muncul calon tandingan? Kalau tidak bagaimana? Ya. Yang kedua, ya saya kira yang penting buat pemerintah adalah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Ya, saya kira Perpu menjadi bagian dari jalan terkeluar yang terbaik saat ini ya, karena kita butuh payung hukum yang kuat untuk itu, walaupun tidak ideal. Idealnya ya tidak ada Perpu, tidak ada calon tunggal sebenarnya idealnya. Tapi karena situasi begini, kita harus keluar dengan jalan yang terbaik, Mbak. Dengan bumbung kosong, saya kira bagian daripada alternatif yang kita tawarkan. Baik, ya. Jadi kita masih akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Pak Sumarsono tetap di sambungan telepon. Ya, pemirsa tetap bersama kami. Kami masih akan lanjutkan Prime Talk sesaat lagi.